Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sihbihi ajma'in. Kitab As-Sulam karya Ustadz Abdul Hamid Hakim, pasal ketiga, pembahasan kedua tentang larangan. Kaidah kelima, an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil uqud. An-nahyu adapun larangan, yadullu adalah menunjukkan, ala fasadil manhi anhu atas rusaknya perkara yang dilarang, fil uqud di dalam akad. Sehingga ketika ada orang bertanya, kenapa suatu transaksi itu dilarang, maka jawabannya adalah karena cacatnya transaksi tersebut, karena adanya kerusakan yang dipandang sebagai hal yang rusak oleh syariat. Sehingga nanti kaitannya ada, suatu transaksi dilarang namun bukan karena rusaknya akad, bukan karena wujudnya suatu kecacatan, tapi karena adanya hal lain yang berkaitan tentang akad tersebut. Nanti akan dijelaskan di dalam keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza raja'a, apabila kembali apa an-nahyu larangan, ila nafsil uqudi kepada inti akad, la ila amrin kharij, bukan kepada urusan yang ada di luar akad. Kan nahyi seperti larangan, an bai'il malaqih, seperti menjual malaqih. Malaqih itu adalah janin yang masih baru, janin muda. Wahia sedangkan janin tersebut, wahia adapun malaqih, ma adalah janin fi butunil ummahat yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Baik ini menjual hewan maupun menjual budak. Fa innan nahya, maka sesungguhnya larangan tersebut raji'un adalah kembali ila nafsil mabi'i kepada inti dari jual beli tersebut. Wal mabi'u adapun barang yang dijual, ruknun adalah pondasi utama min arkanil aqdi, dari beberapa rukunnya akad. Li'annal arkan, karena sesungguhnya rukunnya akad iku thalathatun, ada 3. Wahia adapun 3 rukun tersebut, al-aqidani adalah 2 orang yang ingin melakukan transaksi, baik itu penjual maupun pembeli. Wal ma'qud alaih, dan barang yang akan ditransaksikan. Yang ketiga, wasighatu, dan sigot. Sigot itu adalah ucapan yang memberi kesan adanya jual dan adanya beli. Au ma fi maknahu, ataupun lafat-lafat yang memberi makna adanya tukar menukar barang. Sehingga nanti baik itu namanya jual beli menggunakan mata uang yang sah di tempat tersebut, ataupun jual beli menggunakan barang lain, kalau di Indonesia diungkapkan dengan barter, maka masuknya sama-sama ke dalam bab jual beli. Wallahu alam. Kemudian di sini ada sabda baginda Rasulullah, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, an bai'il malaqihi, dari menjual malaqih. Rawahu Ibnu Majah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual janin. Kenapa menjual janin dilarang? Karena adanya kecacatan di dalam akad. Apa kecacatan di dalam akad ketika menjual janin sehingga menyebabkan dilarang? Karena jual beli janin itu tidak dapat dipastikan kondisinya dalam keadaan layak untuk dijual belikan. Sehingga kalau seorang ingin beli janin kambing yang masih ada di dalam perut ibunya, maka hukum jual belinya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena di dalam akad tersebut terdapat unsur kecacatan, yaitu adanya kemungkinan janin tersebut tidak layak untuk dijual belikan. Seperti kita beli janin tersebut dengan target bayinya lahir normal, ternyata lahir hanya dengan 3 kaki,
Maka ketika terjadi kecacatan seperti ini akan menyebabkan tidak adanya pertanggungjawaban. Wallahu alam. Wa in roja'a, apabila larangan tersebut kembali ila amrin kharij, kepada urusan lain, ghairu lazimin, yang tidak tetap lahu kepada adanya akad, fala, maka tidak ada larangan di dalamnya. Tidak ada keharuman. Maksud tidak ada keharuman berarti akadnya sah, cuma berdosa. Kama fil bai'i waqtan nida'il jum'ah, seperti melakukan transaksi jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan. Ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan, maka haram melakukan transaksi. Makna haram melakukan transaksi bukan berarti transaksinya tidak sah. Transaksinya tetap sah karena semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Hanya saja tindakannya haram karena dilakukan ketika adzan Jumat telah dikumandangkan. Wallahu a'lam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya, apabila dikumandangkan, lis-sholati, untuk salat, min yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian, ila dzikrillahi, kepada mengingat Allah, wa dzarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Kenapa jual belinya dilarang? Lil ikhlali bis sa'i, karena akan menyebabkan adanya penundaan terhadap segera ilal jum'ati, kepada sholat Jumat. Wal ikhlalu, adapun ikhlal ini, yujadu bil bai'i, dapat ditemukan dengan melaksanakan jual beli, wa ghairihi, dan selain jual beli, kal akli, seperti makan. Sehingga ketika ada adzan Jumat sudah dikumandangkan, nanti yang haram itu bukan hanya sekedar jual beli, segala jenis sesuatu yang menyebabkan dia terhalang dari bersegera melaksanakan sholat Jumat dapat dihukumi sebagai haram. Wal bai'u yujadu bidunil ikhlal, terkadang ada jual beli tapi tidak menyebabkan dia terhalang dari segera sholat Jumat. Bi ayyatabaya'a, contohnya seperti dua orang tersebut mengadakan akad jual beli fit tariqi, di jalan, dhahibaini, dalam keadaan sambil jalan, ilaiha, menuju sholat Jumat, maka hukumnya tidak haram. Wallahu a'lam. Makna al-fasad, adapun maknanya rusak. Wa maknal fasadi, adapun maknanya rusak, fil ibadati, dalam urusan ibadah, annaha, bahwasanya ibadah iku ghairu mujziatin, belum dianggap mencukupi, wala mubarriatin lidhimmah, dan belum melepas dari tanggungan. Sehingga ketika suatu ibadah dianggap cacat, ketika suatu ibadah dianggap tidak sah, maka ibadah tersebut belum lepas dari tanggungan dan kewajiban seseorang. Sehingga ketika kita sholat, ternyata di kaki kita terdapat najis, maka sholat kita menjadi tidak sah. Makna sholat tidak sah itu bagaimana? Sholatnya belum lepas dari tanggungan, ataupun bisa dikatakan kewajiban sholatnya belum gugur. Wallahu alam. Wa maknahu fil akdi, adapun makna rusak di dalam suatu akad, ada mutarattubi atharih, tidak adanya urutan bekas akad. Urutan bekas akad itu maksudnya bagaimana? Akibat yang wujud dari akad yang sah itu tidak terwujud syar'an, secara syara'. Minal milki, berupa kepemilikan, wal hilli, dan halal, wa nahwihima, dan yang lainnya. Walidzalika, dan oleh sebab itu, qalu, para ulama berkata, idza batalal aqdu lam yatarattab atharuh, apabila suatu akad yang dibuat dalam suatu transaksi telah batal, maka akibat yang muncul dari akad yang sah juga tidak terwujud. Contoh, orang mengadakan jual beli kopi 1 gelas, akan tetapi menggunakan akad yang tidak sah menurut syara', maka jual belinya itu dianggap tidak sah. Ketika jual belinya tidak sah, berarti kopi yang kita minum, kopi yang kita terima dalam keadaan belum halal. Seperti itu. Makanya akibat dari suatu ibadah yang belum sah adalah belum gugurnya kewajiban. Akibat dari suatu transaksi yang tidak sah, bisa dikatakan belum halalnya barang tersebut kita terima. Sehingga penting bagi kita untuk mengadakan transaksi-transaksi yang sah sesuai dengan syariat. Baik itu simpan pinjam, baik itu tanam modal, baik itu jual beli, baik itu sayembara, dan yang lain-lainnya. Sehingga apa? Sehingga barang yang kita terima secara zahir kita terima dalam keadaan baik, secara syariat juga kita terima dalam keadaan baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.